حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inna awlan nas sibillahi ta'ala naba'ahum man bada'ahum bisalam rawahu siapa? Rawahu Abu Dawud. Betul situ. Ya sudah, baik. Sudah, ada lagi? Kalau tak nanti petang insya Allah. Ada? Ya udah. Bismillah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala عن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Oke, tambah satu. Sudah. عن عائشة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة. رواه البخاري ومسلم. Baik, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 57 dari Kitabul Adab. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10, minal adabi inda tilawatil Qur'an, termasuk dari adab tatkala membaca Al-Qur'an. Idza qara'tul Qur'an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila saya membaca Al-Qur'an, maka saya mengatakan, yaitu zikir yang ma'ruf ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Rajim wazan fa'il bimakna maf'ul, yaitu marjum, yaitu yang bimakna mal'un, terkutuk, atau marjum yaitu yang dilempari. Apakah setan memang dilempari? Di mana bila setan itu dilempari? Pada waktu apa? Pada waktu haji, boleh juga waktu jumrah, apa lagi? Waktu adzan bukan, ya? Waktu mereka mencuri-curi berita di langit, ya, dilempari oleh panah-panah api itu. Tayyib. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau membaca, walaupun ini fiilnya fiil madhi qara'ta, tapi maknanya adalah idza aratta an taqra', jika engkau ingin membaca. Jika engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu
wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kenapa kalau kita mau membaca Quran kita perlu untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kira-kira sebabnya apa? Waktu baca Quran kenapa malah a'udzubillah? Kira-kira sebabnya apa? Agar bagaimana atau kenapa? Ya? Iya, supaya bacaannya apa? Tidak dikacau oleh setan itu. Wa ma arsalna min qablika mir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati. Tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang nabi pun dan seorang rasul pun kecuali apabila dia membaca kitab suci, maka setan akan melemparkan apa? Melemparkan kerancuan kepada bacaannya. Setan berusaha mengganggu. Maka diperintahkan untuk mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan ingin agar kita tidak mendapatkan berkah dari bacaan itu, tidak mendapatkan taufik dan faedah dari hasil pembelajaran kitab suci. Makanya setan ingin mengacau. Sehingga kita harus berzikir agar bacaan kita tidak dikacau oleh setan itu. Tayyib. Dan telah dinukilkan ijma bahwasanya membaca a'udzubillah ini mustahab, tidak sampai wajib. Karena terkadang Nabi SAW tatkala membaca Al-Quran, beliau tidak mengatakan a'udzubillah. Seperti dalam hadis Anas bin Malik, tatkala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain, tatkala Nabi sedang dikelilingi para sahabat, kemudian beliau sempat mengantuk. Setelah itu beliau bangun lagi dan beliau tertawa, beliau gelak. Tatkala ditanya, ma'adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tertawa wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan apa? Innahu qad unzilat alayya anifan surah. Sesungguhnya baru saja diturunkan kepada saya satu surat. Siapa yang ingat surat apa itu maksudnya? Surat apa itu? Kemudian Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Nabi memulainya dengan bismillah. Menunjukkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini tidak sampai wajib, tetapi dia mustahab. Tayyib. Insyaallah ini pembahasannya jelas. Tayyib. Kemudian at-taqwim, penilaian. As-su'al, madza taqulu idza qara'tal Qur'an? Apa yang engkau baca apa yang engkau ucapkan apabila engkau membaca Al-Quran? Abdurrahman apa? Mengucapkan apa? Iya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, insyaallah ini pelajarannya jelas. Kita masuk ke muka surat 58. Ad-Darsul Hadiyah Asyar, pelajaran yang ke-11. Wa minal adabi 'inda tilawatil Qur'an, termasuk dari adab tatkala membaca Al-Quran. Ana aqulu fi bidayati surah. Saya mengatakan tatkala di permulaan surat, Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah, sebelum membaca mungkin apa? An-Nas atau membaca Al-Falaq atau membaca Al-Baqarah, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini hukumnya juga sama, yaitu mustahab. Telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surah hatta unzilat alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Dahulunya Nabi SAW tidak mengetahui pemisah surat yang memisahkan antar surat yang ini dengan surat yang itu, sehingga diturunkan kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Basmalah ini adalah ayat yang turun secara bersendirian. Dia bukan bagian dari Al-Fatihah menurut pendapat yang rajih, sebagaimana dia juga bukan permulaan dari setiap surat, tetapi dia adalah ayat yang berdiri sendiri. Dan telah dinukilkan ijma bahwasanya dia disunahkan untuk dibaca di setiap kali awal surat, kecuali siapa yang ingat tidak dibaca ketika apa?
Iya, membaca surat At-Taubah. Karena para sahabat yang menulis mushaf, mereka memulai semuanya dengan bismillah kecuali tatkala menulis surat At-Taubah. Karena mereka ragu, apakah At-Taubah ini surat yang berdiri sendiri ataukah dia itu kelanjutan dari Al-Anfal. Karena isinya hampir sama kan ya pembahasannya. Sehingga diberi tempat kosong oleh mereka itu. Toyib. Dan juga para ulama bersepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari suatu surat. Surat apa itu? Di dalam surat apa ada Bismillahirrahmanirrahim? Ya? Bukan. Ya? Bukan ya? Bukan. Sedikit lagi. Bukan surat Saba. Tapi memang cerita tentang Ratu Saba. Berarti dalam surat apa? Ya? Bukan yang terbang-terbang itu, bukan, ya? Iya, namel lah yang merambat di bawah itu. Namel, bukan nahal. Tayyib. Karena di situ tertulis apa? Surat tersebut dimulai dengan bismillah di awalnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya siapa itu? Surat siapa? Aywa, surat Nabi Sulaiman, betul. Tayyib. Dan ini hukumnya juga mustahab menurut pendapat jumhur. Bukan sampai ijma ya. Soalnya kalau Syafi'iyah mengatakan wajib membaca bismillah untuk yang Al-Fatihah. Yang betul sama dengan yang lain yaitu mustahab. Al-Fatihah memang 7 ayat. Tetapi bukan dimulai dengan bismillah. Dia dimulai dengan apa? Alhamdulillah. Dan itu yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ma'ruf, yaitu dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jar majrur ini harus menempel kepada sesuatu. Nah, biasanya menempel pada apa? Menempel pada fi'il. Fi'ilnya apa? Kalau ini membaca berarti bismillahi aqra. Dengan nama Allah saya membaca. At-taqwim, penilaian. As-su'alul awal. Hal taqra'ul basmalah fi bidayati kulli surah. Apakah Anda membaca bismillah di permulaan setiap surat? Ya. Naqra'ul basmalah fi bidayati kulli surah. Apa artinya? Ya, saya membaca bismillah di permulaan setiap surah. Iya. Kecuali apa? Kecuali surat apa yang tidak dimulai dengan bismillah? Surat apa? Surat apa? Iya, surat At-Taubah. Surat At-Taubah nama lainnya apa? Ya? Iya, Baro'ah. Thayyib. Yang kedua, hal taqra'ul basmalah idza qara'ta min wasati surah. Apakah engkau membaca bismillah apabila engkau membaca dari pertengahan surat? Siapa lagi yang menjawab? Ada yang menjawab? Boleh jawab. Idza qara' qara'tu. Semula ta jadi tu. Artinya apa? Iya, saya tidak membaca bismillah apabila saya membaca Al-Qur'an dari pertengahan surat. Berarti kalau tidak membaca bismillah kita membacanya apa? Membaca apa? Iya, ta'awud, a'udzubillah, betul. Itu yang lebih jelas. Walaupun barang siapa dia memilih memulai baca bismillah, ini juga tidak haram karena membaca Al-Qur'an itu baik dan setiap kebaikan itu disunahkan untuk memulai baca bismillah, tidak disalahkan yang seperti itu. Tapi biasanya tetap cukup apa? A'udzubillah. Insya Allah ini pembahasannya semuanya jelas ya. Kita langsung masuk ke muka surat 59. Qala hafizahullahu ta'ala ad-darsus tsaniya asyar, pelajaran yang ke-12. Al-adabu ma'al Qur'an, adab bersama Al-Qur'an juga. Yang pertama, ana aqra'ul Qur'ana qira'atan jayyidah. Saya membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang baik. Iya, bukan untuk bermain-main, bukan untuk dibuat seperti apa itu? Lagu pop atau lagu dangdut atau rock and roll, bukan macam itu. Itu menghinakan kesucian Quran, dianggap seperti
nyanyian-nyanyian, tidak seperti itu, tapi baca dengan baik. Thayyib. Bagaimana membaca dengan baik? Yaitu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu bagaimana? Yaitu sedikit demi sedikit, tidak terlalu laju dan tidak juga terlalu lambat. Dan setiap hurufnya itu diberi haknya. Thayyib. Ketika memasuki ro, baca ro, walaupun ro-nya tidak sampai getarannya banyak, cukup getarannya berapa? 2 saja. Ar-ro, ar-ro, bukan ar-ro, bukan pula ar-ro. Nah, tapi diberi haknya. Demikian pula tatkala melewati dot, melewati huruf-huruf, diberi haknya sesuai dengan kadarnya. Itulah bacaan yang baik. Wa ana uhassinu sauti 'inda qiraatil Qur'an, dan saya memperbagus suara saya ketika saya membaca Al-Qur'an. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian, memperindah suaranya. Dan juga dalam hadis sahih yang lain, Nabi mengatakan apa? Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak melakukan Quran. Melakukan yaitu apa? Dibaca dengan suara yang indah, suara yang bagus, tapi bukan dengan nada-nada nyanyian-nyanyian yang orang-orang duniawi itu, bukan. Baik. Demikian pula di dalam hadis sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan apa? Ma'adinallahu li syai'in ma'adina li nabiyyin hasani sautin yaqra'ul Qur'an. Tidaklah Allah pernah menyimak, yaitu mendengar dengan baik. Azina yaitu istama'a, adina ya'danu adzanan. Bukan adina ya'danu idnan, bukan maksudnya mengizinkan, tetapi apa? Adina ya'danu adzanan, yaitu mendengar dengan baik. Tidak pernah Allah mendengar dengan seksama terhadap suatu perkara seperti tatkala dia mendengar seorang nabi yang suaranya bagus membaca Al-Quran. Kalau untuk Nabi Muhammad ya Quran, untuk nabi-nabi yang lain ya sesuai dengan wahyu yang diturunkan. Menunjukkan Allah sangat suka untuk mendengar Al-Quran itu dibaca dengan suara yang bagus. Thayyib. Bahkan disebutkan oleh sebagian salaf bahwasanya Allah Ta'ala tidak memberikan kurnia kepada malaikat qiraatul Quran seperti qiraah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Makanya malaikat suka mendengar qiraatul Quran, karena malaikat sendiri tidak diberi, kata sebagian salaf seperti itu. Wallahu alam. Mereka suka untuk mendengar manusia membaca Al-Quran. Mereka sendiri tidak diberi kurnia kemampuan membaca itu. Wallahu alam apakah seperti itu. Tapi dalil-dalil yang ada memang mengisyaratkan ke situ. Malaikat suka untuk mendengar manusia membaca Quran. Mungkin manusia dan jin juga. Mereka mendengar, suka untuk mendengar. Thayyib. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih atau hasan dari Ali bin Abi Thalib. Dan yang rajih ini mauquf, tetapi hukumnya marfu. Yang mana beliau memerintahkan untuk kita bersiwak. Kita bersiwak sebelum kita membaca Al-Quran, karena tidaklah seseorang itu dia membaca Al-Quran kecuali malaikat akan mendekat kepadanya sampai bahkan menyatukan mulutnya dengan mulut orang yang membaca Al-Quran, sehingga setiap kali orang yang membaca Al-Quran itu mengeluarkan huruf-huruf, kecuali qiraah tadi akan masuk ke mulutnya malaikat. Malaikat suka untuk ikut yang seperti itu. Hadisnya sahih atau hasan. Baik, siapa sahabat yang terkenal dengan keindahan bacaan dalam Qur'annya? Apa itu? Siapa? Iya, Abu Musa al-Ash'ari. Laqad utiya hadza mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sungguh orang ini telah diberi salah satu dari seruling-seruling Dawud. Bukan berarti betul-betul main seruling, tetapi qiraah. Menunjukkan Nabi Dawud memang sangat suka membaca Al-Quran dan suaranya sangat indah. Saking indahnya bacaan Nabi Dawud ketika membaca Quran beliau, jelas Quran beliau, apa Qurannya Nabi Dawud? Iya, Zabur. Sampai-sampai gunung-gunung pun ikut berzikir, burung-burung juga berhenti di udara dan ikut berzikir, mengikuti zikirnya Nabi Dawud. Intinya apa di sini? Di antara adab untuk kita bersama Quran adalah kita
menghiasi bacaan tadi dengan bacaan-bacaan dengan nada yang bagus. Jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Syiah. Kalau Syiah Rafidhah anak tak tahu, tapi apa Syiah Zaidiyah yang di Yaman, yang di apa itu istilahnya di jalan yang ke Arba'ah wa Isrin itu berapa? 24 Mei Mayo itu bacaannya nampak bacaan marah-marah, betul. Kita dengar itu bacanya seperti orang yang sedang marah-marah. Tidak demikian, tapi membacanya dengan bacaan yang baik, yang indah. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Fathul Bari, yaitu yang sangat dianjurkan adalah bacaan-bacaan yang indah dengan kesedihan, menambah kekhusyuan, menambah rasa takut pada Allah. Dan ini yang biasa dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, membacanya dengan nada-nada yang sedih, bukan nada yang marah atau yang semacam itu. Baik. Untuk soal-soalnya dibaca besok insyaallah, wallahu a'lam.